Wama dan tidaklah, atau wama dan tidak ada, min dabbatin, makhluk yang bergerak atau yang bernyawa, fil ardi yang hidup di muka bumi ini, illa kecuali alallahi dijamin, ditanggung oleh Allah. Apa? Rizquha, rizkinya. Ini satu poin, Pak. Wa ya'lamu, dan Allah maha tahu, mustaqarraha, tempat dia tinggal. Wa mustauda'aha, dan tempat dia akan dititipkan. Kullun, semuanya tertulis fi kitabin, di dalam kitab mubinin yang nyata, maksudnya adalah lauhil mahfuz. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tiada makhluk yang dabbah. Dabbah itu artinya bergerak. Bergerak itu bisa melata, bisa berjalan, bisa terbang, bisa berenang. Yang hidup di bumi ini semuanya dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu zat yang menciptakan makhluk hidup dan bertanggung jawab memberi rizki kepada mereka. Makanya surat Adz-Dzariyat ayat 56, 57, 58 Allah berfirman, Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah mengatakan, aku Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepadaku. Aku Allah tidak menginginkan rizki dari manusia dan jin. Allah tidak menginginkan rizki dari manusia dan jin, dan Allah tidak menginginkan manusia dan jin memberi makan kepada Allah. Tidak. Kenapa? Innallaha, sesungguhnya Allah, huwa, ya Allah, ar-razzaqu, zat yang maha memberi rizki, dzul quwwatil matin, yang maha mempunyai kekuatan yang agung. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu, Pak, ar-razzaq, zat yang memberi rizki. Dialah yang menciptakan, dialah yang memberi rizki bagi makhluk-makhluk yang memang butuh rizki. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Pak, tidak ada Tuhan selain Allah yang memberi rizki manusia, baik dari langit maupun bumi. Tidak ada. Wong Tuhan selain Allah aja itu tidak ada. Kalau Tuhan selain Allah itu tidak ada hakikatnya, maka memang tidak ada yang memberi rizki baik dari langit maupun bumi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Fatir ayat 3, Pak. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu fa anna tufakun. Surat Fatir ayat 3. Wahai manusia, ingatlah nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kalian. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberi rizki kalian baik dari langit dan dari bumi? Pertanyaan, tapi maksudnya adalah Allah ingin dari hambanya untuk menegaskan. Pertanyaan kepada kita, tapi Allah tidak mau jawaban. Tapi Allah hanya ingin kita menegaskan, betul tidak ada Tuhan yang menciptakan dan memberi rizki selain Allah. Jadi dalam Al-Quran itu banyak, Pak, pertanyaan, tapi Allah tidak ingin jawaban. Allah hanya ingin ketegasan dari kita. Bahwa betul tidak ada pencipta yang memberi rizki kita manusia selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia Allah. Fa anna tufakun, kenapa kalian wahai manusia
kok gampang dilalaikan, kok gampang tertipu. Ini surat Fatir ayat 3. Kemudian Bapak Ibu saya hormati, Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebaik-baik pemberi rizki, surat Al-Jumu'ah ayat 11. Ya, mungkin sebagian ada yang sudah hafal Bapak Ibu. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Dan ketika mereka, ini peringatan kepada sahabat Pak, di mana saat itu pas ketika Rasulullah mengadakan sholat Jumat bersama sahabatnya, kafilah dagang yang membawa harta mereka dari negeri Syam pas datang, pas kebetulan dilangsungkan sholat Jumat Rasul dan sahabatnya. Maka para sahabat itu Pak, sebagian di antara mereka atau kebanyakan itu akhirnya bubar, meninggalkan Rasulullah sendirian khutbah. Sisanya tinggal 12. Kenapa begitu? Karena sahabat itu kan Pak, belum lama tinggal di Madinah. Mereka hijrah. Mereka transmigrasi Pak, lillahi ta'ala, tidak membawa apa-apa. Dari Mekah itu datang ke Madinah. Dan hidup di Madinah itu belum lama gitu loh Pak. Dan kita tahu sendiri kan Pak, di sana padang pasir, kebunnya kan ya perlu perawatan, kebun kurma itu kan perlu perawatan Pak ya. Dan tidak sesubur Indonesia. Maka ketika harta kafilah yang datang dari negeri Syam itu datang, akhirnya mereka bubar. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah." Pahala ikut terus bersama Nabi sholat Jumat dan tidak menghiraukan kafilah yang baru datang membawa harta itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa khairur razikin, dan Allah adalah zat yang paling baik memberi rizki. Insya Allah tidak tertukar lah Pak rizkinya. Allah paling baik memberi rizki itu. Ya. Gitu. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Al-Jazairi, ya, beliau pengajar di Masjid Nabawi Pak ya, tapi sudah wafat beliau. Beliau punya tafsir namanya Aisarut Tafasir. Beliau mengatakan, baik manusia yang hidup di bumi ini, hewan yang bergerak, baik melata, atau hewan yang berjalan dengan 2 kaki atau lebih dari 2 kaki, atau burung yang terbang di angkasa, semuanya dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Allah menjamin rizki mereka Pak. Allah menciptakan mereka. Kemudian Allah mengajarkan mereka, hewan-hewan itu bagaimana mencari rizki dan mendapatkannya. Makanya kalau ayam itu, anak ayam lahir itu kan tidak ada yang ngajari kan Pak, nggak ada TK ayam kan nggak ada. Ya iso dhewe gitu loh Pak, anak ayam kecil itu ya iso dhewe, nudul-nudul dhewe ya iso, padahal ya induknya juga orang ngajari itu. Ayo le, nggak ada gitu. Di sekolah kan juga nggak ada sekolah. Hewan-hewan Pak yang nyusu itu habis dilahirkan oleh induknya itu kan Pak, terus belajar berdiri. Sapi, kuda, kambing, unta itu kan belajar berdiri Pak. Orang ana sing ngajari, belajar dhewe. Setelah belajar berdiri itu kemudian mencari susu induknya. Orang ana sing ngajari. Kemudian mulai makan rumput, mulai apa semuanya diajarkan oleh Allah kepada makhluk-makhluk atau hewan-hewan ini melalui insting. Memang Allah tidak memberi akal kepada hewan-hewan, tapi Allah memberi insting kepada mereka.
Ayat lain Pak ya, ayat lain ya. Selain yang saya baca tadi yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjamin makhluknya memberi rizki kepada mereka. Surat Al-Ankabut Pak ayat 59-60. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak hewan-hewan yang melata di bumi ini, mereka tidak membawa rizkinya. Kemana-mana rizkinya nggak dibawa Pak. Tapi Allah memberi rizki kepada mereka dan kepada kalian wahai manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Bapak Ibu hormati, Allah ini menceritakan kepada kita bagaimana makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu kemana-mana nggak bawa rizki Pak. Dan mereka juga tidak mereka tidak punya penampungan Pak ya. Kalau kita kan punya penampungan. Iya memang nggak ada penampungan di gudang, nggak ada beras, nggak ada gabah. Tapi penampungannya di rekening kan Pak itu. Tapi hewan-hewan itu Pak, banyak yang tidak punya penampungan. Yang punya penampungan hanya sedikit, paling semut. Apalagi Pak yang punya penampungan itu? Sedikit. Tapi rata-rata hewan-hewan yang makhluk Allah yang Allah ciptakan belas tidak ada penampungan, tidak apa. Cari sekarang, habis sekarang, besok cari lagi. Banyaknya makhluk Allah kan begitu Pak. Itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Ya. Mereka tidak ada akal untuk nampung gitu, nggak ada Pak. Untuk berapa turunan gitu kan nggak ada. Tapi Allah memberi rizki mereka dan Allah memberi rizki kalian wahai bangsa manusia. Para ulama menceritakan, ini kata Imam Ibnu Katsir, burung gagak itu kan warnanya hitam Pak ya. Nah, ketika bertelur di sarangnya, terus telurnya netas, ya. Anak burung gagak yang kecil itu, bulu yang pertama kali yang nongol itu bulunya kan bulu putih toh Pak. Bulu lembut itu kan putih. Nah, induk gagak Pak ya, betina jantan melihat anaknya netes kok bulunya putih itu, nggak mau ngasih makan Pak. Dibiarkan pergi. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan burung kecil. Entah burung apa namanya itu. Kalau di sini dikatakan al-barghos. Barghos tapi saya tidak tahu apa. Yang penting Allah berikan burung kecil, memberi makan anak burung gagak itu Pak. Sampai warnanya hitam. Maka induk gagak itu datang lagi Pak. Kok hijau putih warnanya Pak? Pergi lagi. Nunggu sampai hitam. Nah, dari putih sampai bulu hitam itu Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan burung kecil yang memberi makan. Ketika burung kecil memberi makan terus ya berhari berminggu sampai anak burung gagak itu bulunya hitam, baru kedua induknya itu datang lagi melihat bulu anak-anaknya itu ternyata sudah hitam, akhirnya induk gagak itu mau ngerawat, mau memberi makan. Sampai mau ngajari terbang dan lain sebagainya sehingga bisa mandiri. Ini banyak Pak ulama memberikan contoh kepada kita seperti itu. Ya, itu hewan Pak ya, apalagi kita manusia. Ayat yang lain Pak, surat Al-An'am ayat 38. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' summa ila rabbihim yuhsyarun. Tiada yang bergerak di muka bumi ini, hewan-hewan, dan tiada burung yang terbang di angkasa menggunakan dua sayapnya, kecuali semuanya itu adalah berbangsa-bangsa. Umamun, berkelompok-kelompok, berjenis-jenis.
amsalukum seperti kalian. Ma farratna fil kitabi min syai', Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi, alias semuanya ketetapan telah ditulis di dalam kitab yaitu Lauhil Mahfuz, dan semuanya setelah itu dibangkitkan dan akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ahli tafsir Pak ya, kontemporer namanya Syekh Sa'di, beliau mengatakan semua hewan, baik yang hidup di tanah maupun yang hidup di angkasa, hewan ternak, hewan liar, burung-burung, semuanya itu adalah berjenis-jenis, berkelompok-kelompok. Ya. Ada kuda, ada kambing, ada unta, ada sapi, ada ayam, burung aja berjenis-jenis. Itu seperti kalian, maksudnya apa? Sama-sama Allah menciptakannya. Sebagaimana Allah menciptakan kalian, wahai manusia. Sama-sama Allah memberi rizki mereka, mencukupi rizki kepada mereka. Sebagaimana Allah mencukupi rizki kalian, wahai manusia. Dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala terjadi pada mereka, makhluk-makhluk Allah. Sebagaimana kehendak Allah dan kemampuannya juga terjadi bagi kalian, wahai manusia. Ya, Pak. Kemudian Bapak yang saya hormati, beberapa hadis yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjamin rizki manusia. Yang pertama adalah hadis diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Khilyahnya, Khilyatul Auliya. Dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini dinyatakan sahih oleh peneliti hadis namanya Syekh Albani. Inna ruhal kudusi nafasa fi raw'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastau'iba rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Wala yahmilanna ahadakum istibta'ur rizqi ayatlubahu bima'siyatillah fa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu bita'atihi. Sesungguhnya Ruhul Kudus, maksudnya Jibril, nafasa fi raui, memberikan wahyunya kepada hatiku. Sesunggunya sebuah jiwa, maksudnya seseorang tidak akan mati sampai sempurna umurnya dan lengkap rizkinya. Tidak akan mati Pak, kecuali lengkap umurnya dan lengkap rizkinya. Kalau memang dikasih jatah oleh Allah 90 tahun, ya memang kalau memang sudah 90 tahun ya kudu mati. Mau mati ya kudu mati. Paksa. Selama Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan rizki kepadanya, jatah rizkinya masih, orang mati-mati Pak. Sampai jatah rizkinya habis. Jadi seseorang tidak akan meninggal, tidak akan mati, kecuali jatah umurnya sudah habis dan jatah rizkinya sudah habis. Selama umurnya masih, jatah rizkinya masih, dipateni ya orang mati-mati Pak. Pengen bunuh diri, ya orang mati-mati. Ya, nggak bisa. Naudzubillah, ini cuma contoh Pak, kecelakaan, yang lain do mati, ya dia ya ora mati, karena umurnya masih, rizkinya masih. Fattaqullaha, takutlah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan baiklah dalam mencari rizki. Kita disuruh Allah mencari rizki. Allah sudah memberikan kita jaminan rizki, kita tinggal mencari. Lah nyarinya wa ajmilu fit talab, harus dengan cara yang baik. Nyambut gawe, jual beli, bertanam, tani Pak ya, ingon-ingon dan lain sebagainya, dengan cara yang baik.
Wala yahmilanna ahadakum mustibta ar-rizqi ayatlubahu bimaksiatillah. Jika seandainya rizki yang Allah jaminkan kepada kalian itu datangnya kok tidak cepat, datangnya kok alon, mungkin belum saatnya datang. Gitu. Wis nyambut gawe, wis apa ning urung belum datang rizkinya. Agak telat rizkinya. Kalau rizki agak telat seperti itu, janganlah membuatmu mencarinya dengan jalan maksiat. Dan orang yang cari rizki dengan cara maksiat itu kan intinya ora sabar, Pak. Padahal rizki sudah dijanjikan oleh Allah, ning belum saatnya. Saiki gek sithik. Nanti saatnya, ketika pas saatnya, momennya tepat supaya jadi indah, nanti Allah berikan banyak. Ning ora sabar, akhirnya dia mencari rizki dengan cara yang maksiat. Ya, adol awak, naudzubillahi min dzalik. Awak kok didol. Waduh, payah itu, Pak ya. Ngepet, ada yang ngutil, ada yang korupsi, ada yang ngerampok, naudzubillahi min dzalik. Fa innallaha la yunalu ma indahu illa bi taati. Sesungguhnya karunia Allah tidak akan bisa diraih kecuali dengan taat kepadanya. Karunia Allah ini, Pak, tidak akan bisa diraih kecuali dengan ketaatan. Karunia. Mungkin kalau rezeki bisa dicari dengan cara yang maksiat. Tapi rizki yang dicari dengan cara yang maksiat itu tidak bisa menimbulkan keberkahan. Karunia Allah, rizki Allah yang berkah, yang baik, yang menimbulkan kebahagiaan, damai dunia akhirat itu tidak akan dicapai kecuali dengan ketaatan. Nek nyambut gawe ya nyambut gawe dengan cara yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya dan dibolehkan dalam agama Islam, kan gitu, Pak. Nah, ini hadis yang berkaitan dengan rezeki. Selanjutnya, Pak, hadis yang kedua. Nah ini Masya Allah, Pak, ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir. Dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil dari sahabat Abu Darda. Hadis ini diteliti oleh Syekh Albani, dinyatakan hasan. Hasan itu baik, bisa dijadikan dalil. Innar rizqa, sesungguhnya rizki, layat lubul abda aktsara mimma yatlubuhu ajaluhu. Rizki itu, Pak, mencari pemiliknya. Itu lebih besar, lebih keras mencarinya daripada ajal mencari orangnya. Ada rizki, ada ajal. Ajal kan, kematian kan mencari kita kan, Pak. Gitu. Kalau sudah ditentukan fulan niko mati, kan ajal datang. Makanya Allah mengatakan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau ajal datang itu kan berarti ajal mencari kan, Pak. Makanya malakul maut kan datang. Kemarin hadis yang diceritakan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, juga dari sahabat Barok bin Azib, ketika sudah saatnya orang mati, wafat, malaikat banyak, Pak, datang membawa kain kafan dari langit. Duduk di situ, ngenteni sapa? Malakul maut. Maka nama yang benar itu sebetulnya malakul maut, Pak. Ana dalile, nek Israel kira ana dalil. Israel kira ana dalil. Ya bisa benar ya bisa salah gitu. Bisa benar bisa salah, tapi yang mesti benar adalah malakul maut. Lah malaikat ngenteni sapa, Pak? Ya kok ya ora dijabut bareng-bareng nyawane gitu, Pak. Ngenteni malakul maut. Kalau sudah malakul maut datang, makanya kematian itu mencari orangnya. Dan rizki juga mencari orangnya, Pak. Dan rizki ketika mencari orangnya itu lebih kuat, lebih besar, lebih semangat. Lebih apa ibaratnya, Pak ya? Sama-sama golek ning yang rizki golek
lebih giat, lebih kuat. Goleke lebih tenanan, rizki mencari pemiliknya lebih tenanan, lebih cepat daripada kematian. Nah ini Masya Allah ini Pak ya. Neng sekali lagi ya rizki ya kudu digoleki Pak ya. Dan kenapa kita kok was-was? Asal kita mencari lah Pak. Dengan akal kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita. Kalau kita cari insya Allah. Wong ketika kita itu Pak, dalam sebuah hadis diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang Rasul itu loh Pak mengatakan, kita itu menjadi sperma itu kan di rahim ibu kita itu kan 40 hari, kemudian menjadi alaqah, ya alaqah. Kemudian 40 hari nutfah, sperma 40 hari menjadi alaqah. 40 hari lagi menjadi mudghah. 40 hari kali 3, 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, ya. Alaqah itu darah ya Pak ya. Nempel di rahim, di dinding rahim, kemudian 40 hari lagi mudghah, segumpal daging. Ya. Lah ketika sudah 40 hari, 120 hari, Allah mengutus seorang malaikat untuk apa? Meniupkan roh di dalam janin itu dan untuk menulis ketetapannya. Apa? Ditulis rezekinya, wis ditulis, Pak. Ngapa kok kita kok bingung ngitang-ngitung? Nek ditang-ngitung ya ora bakal kitung wong rezeki kok dihitung. Gitu kan, Pak? Ana wong sugih entuk warisan sugih akeh ning barbarane melarat ya ana. Ada wong melarat, wong tuane melarat, anake ya sugih-sugih ya ana. Pak ya, bapake sugih, anake sugih ana, bapake melarat, anake melarat ya. Oke, ana gitu. Dan sudah ditetapkan rezekinya Pak itu. Jadi kita, anak-anak kita itu wis ditetapkan rezekinya, ya. Ditetapkan rezekinya, ditetapkan ajalnya, ditetapkan amalnya, amal apik apa amal elek, terus ditetapkan jadi orang bahagia atau jadi orang sengsara.